Ya kok pemurah pak, tapi masaknya masak buah manggi. Kalau ndak baju luar ndak jatuh. Basari manusia kon dan masak buah durian. Durian kalau masak pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarata Gunung Pasaman Kurinci Bagandiang Duo kok taraga usah dipasankan malam kini kamilah tibo. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa qala aidan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Inna as-sakhiya qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Wa innal bakhila ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribu minan nar. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Nurul Ikhlas Kanagarian Kota Baru Simpang Tigo Luak Nanduo. Yang kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Pasaman Barat yang diwakili oleh Bapak Kabak Kesra atau Kesejahteraan Rakyat, dan beliau telah memberikan arahan kepada kita bersama maka kita benar-benar mengamalkan apa yang telah beliau sampaikan tadi. Yang dihormati Bapak anggota DPRD, Bapak Kamtipmas, Bapak Babinsa, seluruh ketua mamak kita Mak Senaro sebagai pucu adai nan baure baka tunggang nan babatang badahan rampak barantiang badaun rimbun. Ureknya cakam ke tanah jauh tahun jam ke pitalo panuhlah bumi di rumpunnya. Kita doakan beliau sehat walafiat. Yang dihormati seluruh pemuka masyarakat. Kociak ndak disebut nama, godang ndak diimbau galak. Mudah-mudahan semuanya orang terhormat selama tidak korupsi. Kalaulah korupsi ndak ada terhormat lagi. Kemudian ibu-ibu dari BKMT
dari BMT, ibu-ibu Wirid Yasin, ibu-ibu Asyiyah, dan juga ibu-ibu ketua julo-julo. Semuanya adalah bundo kanduang. Limpapeh rumah nan gadang, ubek jariah pelare damam, sidingin tanpa di kapalo. Kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, urang nan duduk jesukatan, urang panggalak jago lalo, paibo je pakir miskin, panyayang jo anak dagang. Mudah-mudahan ibu-ibu selalu sehat walafiat, menjadi ibu tauladan bagi anak-anaknya di rumah. Amin. Yang kami sayangi dan kami cintai, anak kemenakan kami, generasi muda. Di dalam bahasa Minang disebut bujang. Bujang tu ada baginya 3. Pertama bujang langkisau, kedua bujang pagurau, ketiga bujang pasurau. Alhamdulillah di simpang 3 lai bujang pasurau nampaknya. Bedanya tu Pak Ustaz. Kalau bujang langkisau ti tasisi bak palapah, jantuang bak jantuang pisang karut, talingo kancah dipanggil babana kampu kaki. Orang minum teh talua, nyo minum skot. Ya kan? Orang mencari vitamin, dia mencari ganja. Itulah bujang langkisau. Masa depannya tidak ada lagi itu, kalau tidak berhenti. Yang kedua bujang pagurau. Itu siang malam menyandang gitar. Tidak tentu orang kematian, takziah, menjanguk di rumah orang mati, nyoba gitar di tepi jalan, lagunya gereja tua. Itu bujang parisau. Ternyata di simpang 3 adalah bujang pasurau yang selalu taat menjalankan perintah Allah, dan kami sangat berharap di tangan kalianlah bagaimana kemajuan pesaman barat 10-20 tahun yang akan datang. Kalau sekarang menjadi Kabak Kesra Bapak Getri Ardenis, tentu 5 tahun 10 tahun lagi adalah anak-anakku remaja ini. Besar harapan kami agar kalian menjadi manusia yang berhasil guna dan berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kita. Amin. Malam kini ambo caliak di spanduk itu memperingati Maulid Nabi. Hari Sanjo tadilah tanggal 1 Rabiul Akhir. Sudah maghrib tadi matahari tawanam atau 1 Rabiul Akhir. Nabi Muhammad lahir 2 balik Rabiul Awal. Muhammad mana kita peringati malam. Kalau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahirnya 2 balik Rabiul Awal. Bukan tanggal 1 Rabiul Akhir. Jadi kita tukar sejudulnya, Pak. Boleh? Mencari dana untuk membangun tempat bauduk nan rancak dan harum. Iya kan? Bisa tempat bauduk itu harum, bisa. Kalau diberasihan dan alat-alat pembersih itu dibeli oleh Pak Pengurus dengan uang infak jamaah. Ya kan? Jadi kalau dibiarkan begitu, ada orang mu'alaf di Padang, Pak. Nyo sama kuliah jo anak orang wak di Belanda, mu'alaf. Dibawa dek kawannya tu ke Padang. Sehingga salat di Musaji nak tanggung kumuh WC-nya, Pak. Katanya, ia lai sabana Islam orang wak angkau kecil. Ini Pak. Jadi Pak Pengurus baru nantang, ya kan?
Mulai kita bersama-sama dengan masyarakat. Kalau ambo pak ndak ragu je pitih pembangun musajid ke. Bahan bangunan ada di kadai. Pitih ada dalam saku jemaah. Anu gede raguan. Iya kan? Sawanta ke sore ada pe. Ini bapak-bapak ibu. Ba'a mangko tatap awak basi jorncik untuk berinfak. Manusia kok pemurah pak, tapi masaknya masak buah manggi. Kalau ndak baju luar ndak jatuh. Basari manusia kok dan masak buah durian. Durian kalau masak pak, jatuh setangga di tampuknya. Kalau basuh dapat buah manggi lah masak jatuh, apa balik betul dah. Pastilah hilang sabalah. Sebab itu namanya jatuhannya tu tupai. Ya. Jadi manusia kok banyak masak buah manggi, ndak dijuluk, ndak keluar sedekahnya tu. Tapi di Simpang Tigo ndak ada orang model itu. Berlomba-lomba dia mengeluarkan uang untuk infak pembangunan masjid. Ya Allah, masukkanlah orang luar nan luar Simpang Tigo ke dalam surga ya Allah. Walaupun nyo mendengar kaji sambil lalu ya Allah, masuk aja nyo ke surga. Amin. Ya. Karena nyo pemurah. Awak jo anggota DPR komandan tinggi. Tinggi awak. Kalau awak nak menaik ininya. Kalau tidak dipilih, tidak duduk ke nyopak. Lain tak ada pak anggota DPR tu. Kalau tidak nyopilih dia rakyat, tidak duduk. Cukup ya, ya betul. Alhamdulillah. Ambo doakan berhasil memperjuangkan nasib rakyat. Sebab ada sebagian anggota DPR kok di Padang nak sikodo. Samo jo menolak oto rusak wak. Lah hidup mesinnya nyo lari je lah nak nyo cari. Mudah-mudahan di pasaman dan elok-elok saya. Amin. Ya Rabb. Karena apa? Kita mengacu meniru parangai kok supaya wak selamat di akhirat. Ndak ada selain dari Nabi. Perjuangannya, dermawannya, akhlaknya, cara dia berumah tangga, bagaimana dia tersenyum, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia bertindak, semuanya dibacakan oleh anak saya tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu Allah yang melaporkan. Jangan ragu kamu wahai manusia. Engkau tirulah semuanya apa yang dilakukan Muhammad itu. Dia uswatun hasanah. Pak, apa kalau makan di rumah lagi basuh ini bu? Sudah pak suuk sesuuk tu atau basuh lo ibu lagi? Ini anak ketibu itu lagi. Nabi itu pak. Kalau nyo pulang dari luar tiba di rumah, ya Humairah, wahai istriku yang cantik kemerah-merahan. Jadi istri Nabi itu kulitnya putih rancak, kemerah-merahan, tapi tanpa bada afon. Orisinil. Jadi Nabi memanggilnya Humairah. Jadi bapak-bapak kalau bini bapak kulitnya putih rancak, imbau Humairah. Tapi kalau kalian buntang hitam, imbau sekalian. Alah masak nasi liang. Kita menyesuaikan dengan yang ya ada. Layado makanan dia nang kecik Nabi. Lahir Rasulullah. Beliau makan tu. Aja suuk sesuuk, nyesuk lo bininya. Besok pulang lo. Layado makanan dia indah Rasulullah. Ambo puasa. Kalau ingin dapat masuk surga semua je Nabi, betul lo. Ada makanan dia indah ada. Ambo puasa. Iya kan? Tak ada lah kecil sudah itu.
Jangan patang dan negeri kau piti baru kelera tu nak ada saya nasi. Kalau itu yo bini jadi enggak dua lagi. Tak bisa dipakai kau. Ya kan? Maka pecahlah rumah tangga. Sekali Nabi setelah mencicipi makanan, kiranya asin. Beliau tidak mau diketahui oleh istrinya. Istrinya akan malu. Capek senyo lulu aja ayat. Tapi yang kali ini ndak nyo suo bininya. Nyo takut bininya kamalu makanan ko asin. Tanya to bininya tabi cemburunya. Ya Rasulullah, ada ndak perempuan lain yang melayani engkau di luar? Kenapa saya ndak disuapin makan tadi? Serba salah Nabi ketika itu, Pak. Akhirnya Nabi mencium kening istrinya. Iyo ke mencoba yo makanan ko. Iyo Rasulullah. Ibu nak tiambo ndak engkau suruh hari kini. Suruh Nabi. Baru tiba di lidah baru nyomutahan di buah Isa. Asinnya Rasulullah. Nabi mengesok-esok punggung istrinya tu, nak ada dia, nak ada. Ya kan? Akhirnya istrinya tahu juga. Nabi tidak ingin tahu istrinya bahwa makanan ini asin. Aturannya lagi gula, lagi garam. Itu Nabi, Pak. Jadi apa menirunya Pak itu Pak Ustaz. Kalau istri Bapak besok menggulai kepala lauk asin, ambil saya dispenser nanangnya itu siram. Bawa mengko disiram gulai dah, ulih nak banyak kuahnya teh. Itu saja weh. Bini awak nak tazi? Nak tazi? Oh itu dah yuk. Tapi kalau ndak menenggang lah laki-laki itu ke bininya, lah salamu kau memasak alunya pandai, kau tubuh makanan jo garam. Ya kan? Itu tersinggung ibu hatinya. Biasa asin sambal siram saja yang kuahnya tu. Mudah-mudahan stabil rasanya balik. Tapi yang bawa di bawah tadi dek pengurus makan tulah mak bana sambal. Tanggung lama je. Ambo bertambuh-tambuh makan. Bamang kondak babaso ke Pak Ustaz. Kalau babaso ambo berpantunnya. Ada pantunnya tu, ada. Payo kumbuh baka tinggian tampak nandari sarirama. Jalan raya ke Pekanbaru, lalu di pantai Tanjung Pati. Nan jauhlah kami dakean, nan matahlah kami masak. Buya babaso tentang itu, jauh taibo hati kami. Sabalunnya baca pantun tu ambo tutua semakan. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, anak kadi tiru tu Nabi. Nulanyo kecil Allah tadi, laqad kana, dan sungguh dalam diri Muhammad itu semuanya contoh teladan yang baik. Bagaimana kepemurahan beliau? Pemurahnya Nabi itu sekali sudah salat subuh, nyuagi ada orang kambiang zarat ikut. 50 ekor kambing jantan, 50 ekor kambing betina. Kalau awak dapat hadiah kambing model itu Pak, mungkin awak cari di mana tanah tempat menanam rumput, di mana tanah untuk membuat kandang. Sebab kambing ko populasinya capek. Kalau makanannya baik, gizinya bertambah, dalam setahun kambing yang 100 tadi bisa menjadi 120 ekor. Nabi ndak, ya Allah, sajak ketik embolah gua kambing tu. Kini engkau menguji saya. Saya sudah jadi rasul, diberi saya kambing 100 ekor dengan izin engkau. Tapi kalau gua balo jambo ya Allah, lalai ambo berdakwah. Dibagi-bagi saya kambing tu sepanjang jalan ke orang miskin siku seorang. Sampai beliau di rumah tinggal 1 ekor saja lagi. Beliau dah biar Pak. Sudahnya barasian nyopai salat duha ke masjid. Istri beliau memasak. Ibu Aisyah tu memasak gulai kambing nak tangkuang santiangnya dah Pak Bu.
Ya kan? Orang sedang zikir tahlil tu terpengaruh dia. Orang tahlil kan betul tu. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wawa undi orang ko gulai kambing ibu Aisyah ko itu kecilnya zikir lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Di mana orang menggulai kambing seharum. Ternyata tidak orang zikir itu saja yang begitu. Tetangga beliau berdatangan ke rumah karena ibu Aisyah ini mereka ketahui pemurah. Bu, mengulai kambing ibu, bu. Iyo. Lagi sepiring ya bu. Jadi orang nak dapat, kau lagi tahu lo kawannya pergi ke rumah ibu Aisyah yang bagi-bagi gulai kambing. Tinggal selesai selebu. Kuahnya lagi gak 2 sendok. Nabi pulang. Ya Humaira, ala masak gulai kambing dia. Allah Rasulullah. Nasi lambo tanah lo tadi. Kambang bungo limau. Rasa kalamak juga gulai kambing. Tapi mungkin awak nak puih le Rasulullah. Begitu banyak tetangga minta gulai ko tadi. Tinggal sesai selai kuahnya lagi gak 2 sendok. Bagaimana reaksi Nabi ketika itu Pak Kati? Nyo gosok-gosok punggung istrinya. Katanya, sadaqta ya Humaira. Engkau benar Humaira. Nan kita agihan kau orang tu nan untuk awak dia. Nan sasai tu besok masuk WC lo setengah tu macam. Acu itu Nabi tu kan. Iya kan? Kalau Muhammad simpang tiga tu nya sipak kencang mah. Kalau memakan lalanya hakian saya kau orang je. Ada lo mencuba seketik je lah. Itu ibu-ibu dah. Enggak Muhammad di Padang lah sekarang. Atau Rasulullah. Jadi kaum muslimin bisa harta dibawa mati, bisa, tapi harta itu dikirim dulu. Bukan kita mati masukkan harta saya ke dalam kubur, enggak begitu. Harta bisa kita bawa mati. Lekana muh ibu-ibu 30.000 hektar kabun sawit apa di pasaman kok bisa Pak bawa mati. Bagaimana? Jual itu semuanya, wakafkan untuk membangun rumah tahfiz. Wakafkan untuk membangun panti itulah tabawa atau mati itu. Itulah kita keluar sebentar kok untuk pembangunan. Itu yang dibawa mati. Kalau kita membanggakan harta yang banyak itu, belum kita pindahkan ke investasi akhirat, itu 50-50 baru. Ya kan, alun tahu punya awak. Ada kadang-kadang Pak sadang banyak arato tu awak mati semendadak. Langkang sambalang kue, awak jangkang orang nan tinggal nempuih. Basobok bini jo pacar lamonyo. Idahnya lah sampai nikahnya jo pacar lamonyo kok. Nyobao ke rumah awak narancak tu. Awak itu sedari kubur. Selama kau rato tak pernah diinfakkan. Mungkin sebab apa? Secara nyata dan dalam keadaan yang benar. Kalau ada Pak tadi berpitih 300.000 di dompet, kan diinfakan 100. Itu lah balik kini 200 tinggal. Pikini, coba lihat ketika Bapak tidak ingat dengan infak tu lain. Kirolah nyobaleh di Allah 2 juta. Jadi infak ko Pak, indak pahalo senenepek tu. Harta itu diganti oleh Allah. Hari tanu ketika melaporkan harta ketika orang akan pemilu, itu tambah kayonya terlibat. Jadi orang kafir, orang musyrik, orang fasik, orang munafik, kalau dia pemurah,
hartanya itu diganti oleh Allah. Yang tidak dapat pahala karena dia syirik. Jadi masalah pitih di keluar kau jangan ragu pak. Dia ganti dia Allah balik. Salamu apa idui? Ya. Berapa gantinya? Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Digandakan oleh Allah dengan lipat ganda yang tidak terhingga. Tapi kalau awak tidak percaya, nyuingin Allah di belakang ayat tu. Wallahu yaqdidu wa yabsut. Allah nan melapangkan rezeki, Allah nan menyampian. Nan disampiannya tu sia orang nan tak muah mengeluhan. Nan dilapangkannya tu sia orang yang dermawan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mungkin apa lamandanga di YouTube ya. Nambo sampean. Mungkin ada jonan nalun sebab YouTube tu lah banyak. Lah berapa videonya Pak Bas? Oh, lah dia teh 800. Lah banyak. Kalau ada nalun mendengar, itulah masuk YouTube sekitar 3 tahun lalu. Ada anak yang pemurah di Amerika, namanya Howard Kelly. Tapi pertama nasibnya malang. Orang tuanya meninggal dengan jarak 10 menit, dua-duanya meninggal. Apa kata orang tuanya kepadanya? Nah, kalau kami meninggal, warisan tidak ada anak. Cuma ada uang untuk beli makanan untuk setahun. Kalau ini udah habis, kamu jangan minta-minta ya nak. Orang yang tubuhnya tidak cacat, kalau dia minta-minta, dia akan hadir di akhirat nanti. Mukanya tidak pakai daging. Kalau ada pak mengali kubur, sasek kali, tak kali kubur orang lama, basuh tingkuraknya. Ya kan? Amode itu muka orang minta-minta di akhirat nanti. Orang minta-minta kok enggak orang miskin. Segini loh pak, minta proyek, minta bangkai. Apa-apa ini. Lah habis pitih pembeli makanan, lah bisa parui ko di janjian. Indah pak. Pitih ada lah. Ya Allah, izinkan saya meminta kali ini ya Allah, daripada saya mencuri. Nampak di rumah orang pakai kadai, nyoturui ke sini. Orang tak ada di kadai itu, mungkin dia di rumah. Nyobaca salam, assalamualaikum. Menjawab dalam rumah tu suara perempuan, anak yang masih berumur 8 tahun, perempuan. Howard Kelly ini 10 tahun. Waalaikumsalam, apa kabar bang? Nyo soalnya ke minta makanan pak, tapi tak kena pasal namanya balik, tak boleh minta. Berutuhnya dia maafkan abang ya, abang salah ketuk tadi mas. Ternyata anak umur 8 tahun itu arif pak. Bang, abang jangan bohong pula dengan kita. Awak lihat lutui abang marete, muka abang pucik. Abang kelaparan ya. Tunggu sebentar bang, awak ambil roti panggang senduik tu. Pakai daging, pakai telur tu. Tu air susu kambing ni. Hanya ambil. Jadi dalam hidup ko pak kati arif tu nam perlu. Ambo kalau sedang asyik mengaji ko pak, ada orang mencelik-celik jam, mau berhenti saja pak. Tandanya lah bosannya menengah tu, celik jam tu, celik jawab. Jangan dicelik jam nak. Sudah cerita ko, awak pulang lah. Lah nyoba dia anak tu, berapa linya ke dia? Pitina tu terus. Dia tidak membali abang lo. Kau sedekah kami dari atas rumah lo. Kami dia gihlah sakila biah dia Allah.
melaki abang dapat karajo, atau kalau abang namuh siko selajo amak kami lagi gak 10 kali nyo kasinan or kali dapat dinyo mande hangke nanelo mande hangke itu ndak lo kayo no, tapi rezekinya cukup nyo cali or kali ko pintar nyo sekolah antarwi sampai dia tamat kedokteran. Kemudian ngambil spesialis penyakit dalam. Akhirnya dia diangkat menjadi direktur rumah sakit kanker. 16 tahun kemudian. Anak umur 8 tahun tu, kalau gak lo tu. Tapi malang lo nasibnya. Dia dapat kanker payudara, lah stadium mampe. Urat-urat itu sudah menjalar ke seluruh tubuh. Kemudian dirujuk berobat ke rumah sakit kanker itu. Membaca surat rujukan, menangis sekali. Ya Allah, ternyata yang sakit ini adalah adik kecil yang pemurah 16 tahun yang lalu, yang memberi makan anak yatim. Ya Allah, engkau tahu anak yatim itu saya. Sekarang sakitnya sangat berat. Ya Allah, menurut diagnosa dokter. Tapi saya yakin, ya Allah, likulli da'in dawaun illal maut. Setiap penyakit ada obatnya kecuali mati. Saya mohon, ya Allah, sembuhkan anak yang baik hati ini. Jadi warkeliko dokter taat, Pak. Nyo salat tahajud, salat duha, salat hajat, nyo doan pasien nyo ko sehat. Sebab ndak ada obat yang paten, ndak ada dokter yang hebat. Iyo tu Ustaz, bacalah Al-Quran. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Apabila sakit, yang menyembuhkan Allah, bukan obat. 5 bulan sudah tubuh sehat anak kok. Diperiksa tidak ada urat-urat kanker tu. Tapi deknya mudo capek pulihnya. Walaupun rambutnya lah rontok bakemo, tapi tumbuh balik. Inyo kamambaye tabi tangihnya pagati. Nak tangguh mahanya 5 bulan. Menangihnya. Orang gaya lah bangkrut. Rumah lah tawakal juga akan dibayi. Ketika dia menangis, terdengar suara di belakang. Adinda, jangan menangis. Hapuslah air mata. Saya tidak pernah lupa dengan kamu, Dik. Engkau anak pemurah kepada anak yatim 16 tahun yang lalu. Sekarang Allah membalas kebaikanmu. Kamu tidak bayar lagi pulang. Karena engkau adalah pejuang untuk anak yatim, memberi makannya. Tidak jadi membayar itu, Pak. Yang anaknya tadi susu kambing rotinya. Apa lain menyudahan musaji. Lain tidak ada, Pak. Tidak kata ngontang-ngontang palonya ke. Sampai sinan saya ceritanya, Ustaz. Tidak. Anak gadi itu kutikolah sehat. Tidak tanggung rancaknya. Mukonya pawah dilayang, bibirnya asam sauleh, hidungnya cadas suntungga, bulu mato samui baririang. Daguaknya labah tagantuang, batihnya ceparui padi, tumiknya cetalua buruang. Pingguannya nak lihat kecil. Karena hati dokter kau kayaknya, Pak. Nyo lamar lah untuk jadi bininya. Dokter kau dokter taat, ndak mau nyo pacaran no. Sabok nyo tahu pacaran kau sama jo kredit Honda 5 tahun mengkolan saya. Rancak nikah selewat nak berdosa. Nyo lamarlah pasiennya tu. Inyo orang Amerika, nyo lamar jo bahasa Inggris. Ndak dapat di den. Kita pindah saya ke bahasa pasaman. Lain apa? Kata dokter ko ke pasiennya tu. Balabuah kapa di muaro. Sari muatan buah kopi. Menompang pulau toke cangkeh. Kapan datang dari Padang.
Dari matu asa mulonyo dia kinilah jatuh ke dalam mati. Tapuk ko indah adik balik. Alamai abang rindu seorang. Kan yuk kanai hati nanya tu. Bu, ibu sudah sakit balik. Dirawat 5 bulan lah sehat. Ndak membayi ibu doh. Kini kepala rumah sakit tu nyolamar ibu jadi bininya. Ibu tu lah. Tu. Kalau ditolak tu memutahan cindu durian. Nyoba leh lo pantun kode anak tu. Nyoba leh je bahasa Inggris lo. Ndak lo dapat di den. Kita pindahan ke bahasa pasal. Kata anak gadis tu. Kapal ketek di lamun nombak. Kapal datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tepi. Sampailah jua ke Subarang. Pandai bana bang menembak. Menembak indah jo piluru. Karena sabalah jantung hati bang. Hati di dalam digoncangnya. Hatiku dalam hatimu bang. Akhirnya orang ko ni bang ko bisa nikahnya betul lah. Ya nampak ya orang ko dinikahan betul. Kalau lah itu, atau tinggal memperalik ente je nikah, akad nikah. Ya kan? Setelah keduanya menikah, dekat rumahnya ada musala lun sudah. Ya kan? Ayo semuanya dah berdua semuanya pak orang keli itu je bininya. Akhirnya awak bersama-sama. Tidak seorang tak berdua saja. Saya doakan bapak yang belum mengeluarkan untuk pembangunan masjid kita ini. Indak nak kini besok turui Pak Kati ke rumahnya. Lapaunya si kuat. Ya kan? Siapa yang membangun rumah Allah sebesar sangka burung, ambo bangunkan rumah untuknya di Sarugoj. Amin. Leka mungkin rumah ibadat sekadang sangka burung. Acu itu penghargaan Allah. Saya doakan masyarakat kita yang hadir ini bertambah-tambah rezekinya. Sehat badannya, giat berusaha, sakinah mawaddah rumah tanggonya, saleh dan salehah anak keturunannya. Sifat pemurah yang seperti itu adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam kini kita baca sejarahnya. Ada cik nan sangat memikat lah. Kutikonyo umur sabalik Allah jadi rasulnya tu. Alun jadi rasul pabila? Umur 40. Mana dahulunya babini jadi dari rasul? Dahulu menikah umur 25. Jadi rasul umur 4. Sama umur sabalik tahun. Nabi itu diajar menggalih dek pamannya Abu Talib dibawa menggalih ke negara Syam. Kawan pamannya ko 3, pamannya cik berapa? Sampai tambah je Nabi 5. Ada pendeta Buhaira, itu orang yang masih taat mengikuti agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Dari rumahnya tampak dia orang nan serombongan tu dilindungi awan. Indak kanai pak, ndak kanai paneh. Di dalam kitabnya basuh bahwa Nabi yang akan lahir itu tidak kena cahaya matahari. Kemana pergi dilindungi awan. Ya Allah, iku ada serombongan orang dilindungi awan. Iku ada calon Nabi di dalam, ya Allah. Tolong tunjukkan kamu nama dan calon Nabi ko ya Allah. Apa caranya Allah menunjukkan pak? Pendeta Buhaira nang ketek tu anak itu kisah Allah tu. Takana saya di orang nang barampe tu. Muhammad, yo pak tagak siko yo unyian galih awak.
Apa jo kawan-kawan kepai mencari ayat. Ayawa abi. Jadi pak kata Nabi. Nabi tagak sinan urang merempek ko pai. Indaknya linduang dia awal lah pak. Nan dilindungi awan Nabi nan tagak seorang tu. Nampak di pentang rera dari rumahnya. Ya Allah, rupanya yang pemuda kecil ini. Kau nambar rampik, kau kapuyuk tabalik tu kau. Orang ko lalu kelaman pendeta Buaira lo. Pendeta Buaira ko orang elok basuh. Pak, pai kama pak. Kami pergi mencari air minum pak. Kami lah hawi air putih. Alum boka kadai kedua pak. Naik salah ke rumah. Ya kan? Apa-apa ingin bandrek atau air kerambi mudong atau teh talu tapai. Ya kan? Naiklah ke rumah bos. Naik orang kau kata lah nyok idangkan dek pendeta Muaira serupa awak kau. Kecik pendeta Buaira kau ke orang kau. Tali kayu panjang 9, orang mamapeh teh pelang. Kanalah anak lumbu-lumbu. Ambil air basuhlah tangan, makanlah kue nan taedang, kita abihan kasadonyo. Itu kok jawab sawak pak pendeta Buaira tu tak pandai kan ngecek benda itu tu. Nyo balik lo di orang kau. Nyo di awik dari Pitalah ke Batipuah, belok ke Kida ke Padang Panjang, sadang ke sawah kami lenamuah. Konon memakan nantai dang. Kan sudah makan yo minum tu lah sindao nyo kata ke bawah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat. Kecik pendeta Buaira kau lek pak. Bandak bawa kawan nan seorang tu kemari. Nyo awi lo tu mah. Nyo mau nyen galih kami sinan siko insyaallah pak ndak ada orang maliang dah. Imbaulah ibu awihnya tu macam. Hanya imbau dia Abu Talib Nabi ko. Muhammad, come here. Bajalan Nabi pak. Nyoi riangan de awan. Ndak lapeh dari pandangan mata Buaira tu. Sampai ke rumahnya, jo rumah-rumah ko dilindungi awan. Apa cerita ini gunanya bagi kita? Orang nombor rampik tadi adalah Islam pak. Alun masa jahiliyah mah pak. Nabi umur 1 tahun. Karena Nabi itu diistimewakan oleh Allah. Orang ini serombongan dengan Nabi dapat dia kelindungan awan. Apalagi kalau kita pemurah sama jo Nabi. Menumpang sebajalan sama jo Nabi dapat kelindungan awan Nabi. Ya kan? Jadi apa-apa nama ngaluan infak tadi itulah meniru Nabi. Mudah-mudahan besoknya ganti dari Allah sekali. Amin. Ana maunya nanti tadi itu infak. Ya kan? Kalau sedekah anda berpitih bisa aja sedekah. Apa? Kata beliau tadi senyum. Itu hadis Nabi. Tidak perkataan sia-sia turun Nabi. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu itu sedekah. Tapi kalau infak tadi galak siapa anda terkumpul pitih tu. Ini bapak-bapak. Harus dikeluarkan pitih. Galak saja kepakatik aja. Dia pitih dia. Dia tukang kumpul. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan yang berlipat ganda. Sudah tu alai Nabi itu kena ditiru. Nyope maaf. Apa Nabi itu? Kamu ibu meniru Nabi itu pemaaf. Lagi janji. Buat contoh je lo. Ibu-ibu suami ibu-ibu lah pensiun. Nyokarajo di kantor Bupati Pasaman Barat jadi kepala dinas. Ya kan? Dek sibuknya karajo ndak bisa cuti payaji guys. Ibu lah payaji.
inyo nun lah sudah pensiun keluar nomor porsinya. Barang ke kapai haji. Lah tiba di asrama haji tabiang ibu mairian kasinan. Ya kan? Kata suami ibu ko, nyo pacien tangan ibu, nyo cali ibu tapek-tapek ko. Dia maafkan udah ya. Patang sudah mendoa kalau abah maaf-maafan awak madah. Tapi ada kesalahan nambo cik. Alu nambo akui le. Sampai gini. Kok mati je ambo di Makkah weko. Ambo masih bababan. Kini ambo kecik nse kesalahan ambo tu. Maafkan ambo yo. Itu dah. Ambo dinas-dinas keluar daerah dulu. Dia ambo kepala dinas acok keluar. Iya kan? Tapi ambo ndak ada do berselingkuh di luar jo wanita-wanita jahit kan ndak ada. Cuma ambo babini di Jambi cik. Anak ambo dua padusi sinan lah balaki lo keduanya. Selama ko ibu kan ndak tahu do. Jadi pikiran dia ambo ke pergi ke Makkah gua. Maafkan ambo yo bu. Ali ambo bagi maaf. Tadi janji lagi kan? Akhirnya yang bagi ibu pandangan. Iya kan? Salamoko gaji awak ndak kurang. Belanja kita ndak terkendala. Kita dibikinkan rumah, dipagangkan kabun sawit. Oto pajero. Adolo to pembawa sawit nambah gardan duo tu hilek mereknya. Iya kan? Tambah je rumah kos. Ndak ada belanja kurang. Nang kedua, inyo lah babinan tulo sinan. Iya kan? Nah, kalau ambo padusi tu, abah terima kasih ambo kenyo. Terima kasih, udahlah babini cik lai. Kok bazina udah dulu, sudah bazina je wanita jahit, tu udah bergaul je ambo. Ada kawan pindah penyakit perempuan jahit tu ke bininya. Dah, terima kasih udah babini. Inilah docek lain. Pelosoh tu menyasah kain, membuat sambal. Jangan kenang kida pengana tu. Meso awak saya membuat sambal, awak saya mencuci baju. Kini ada kawan cik lain. Ya. Soalnya kok dipaturuian nego balik magi maaf tu maramehnya bisa awak sebentar tu. Oh jelah itu kan. Tapi kalau ingin sepayung dengan Nabi di akhirat, ingin dapat syafaat dengan Nabi di akhirat nanti, kita harus mengikuti langkah-langkah yang beliau tinggalkan. Beliau pemurah dan beliau pemaaf. Kalau dandam di peturian Pak Pebelo keselesainya lebih-lebih di pitaruan lo kana. Ayah mengkojiko kan. Turang tu dulu Tapi ndak tabalehan dah ya. Dokolah meninggal ya, ambalehan dandam ayah yo. Ndak lalu dandam dilawik di dari ang tanjaan. Kapan akan selesai? Bu, lagi sehat ibu-ibu? Bisa ndak awak sehat kau mati mendadak? Bisa. Makanya setiap hari kita mengejar kematian. Iya kan? Orang tua pasti mati. Tapi mati kadang-kadang ndak menunggu tua. Ambo sebesar kerja Pak. Ambo di bidang rohani. Itu dalam sebulan itu ada karyawan meninggal agak tiga Pak. Itu belum pensiun tu dah. Karyawan dalam dinas tu meninggal. Bang meninggal, iya ajal sampai jadi ajal kau ndak bersangkut jo gaji tu Pak. Kami di PT Semen Padang tu Pak, lah berdiri indah ruang 2, indah ruang 3B, indah ruang P, indah ruang 5, Ambo masih kerja tu. Ndak tanggung kesejahteraan Pak. Kok pitih penyebab orang sanang, lu tahu ni. Banyak pitih tapi awak mati. Akhirnya bertanya mau dulu ke ibu-ibu.
Ada ndak ibu-ibu nan datang ko na raso-raso ke mati lagi pagi? Tandonya ada. Amo kicin tandonya. Kalau lah dingin saya kaki ibu seminggu ko seolah ke bawah atau ndak lama tu dari saya lah. Ya, atau makan ndak amuh selai. Ndak amuh kan leh. Atau kuku ko hitam ujungnya. Cari lah lain dah hitam kuku ibu cari lah. Bamang ko orang ke mati itu hitam kukunya bu ya. Oksigen tak sampai deh. Dipompaan dek jantung lah lama. Ya. Kalau awak lah mati bah. Tabuh di gua tigo-tigo. Badan baganju apa balik pulang. Katampe asal mula jadi surui ke tanah nan salingkat. Badarun air pemandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi air bungo. Bararak lalu ke surau tibo di surau dibujukan mairiang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro iyo ke pandam pakuburan tagolek di liang lahat tanah sabingkah bapa kalang mair yang madok kabilat dipatih papan nan sahalai badoroh tanah penimbunan tatagak mejan nanduo manyando si pudiang hitam doa dibaca penghabisan kubur tertimbun orang pai. Ya gitu. Sayang bininya kalakinya lain namanya membuat pondok ketek dekat kubur tu nyonian lakinya kau gak sebulan. Bu, sayang suami ke ibu, iya kan? Lain namanya mau nian awak di kubur tu gak sebulan. Ndak malah nyo balik selang. Nyo siram kubur tu tiok pagi. Sampailah setahun nyo siramnya. Aki cek tetangga, yo sayang napa aku kawin ni nyo siram kubur taruhlah setahun. Orang tak tahu dah. Kiranya berjanji je bini nyo kabati. Kalau adinda yo meninggal dalam sakit, kau pavelo dah boleh berbini. Kalau lah tumbuh rumput dua jangka di kubur kau dah je. Apa bini lo dah lah je. Tu mengkonyo siram taruh nak capek rumput tu ti. Jadi ibu-ibu jangan percaya nak je laki. Ikan. Nan disayangi dia awak sabana sayang secara sempurna adalah Allah dan Rasul. Iya kan? Yang lain-lain itu tidak bisa membantu awak di akhirat nanti. Itulah ibu-ibu, bapak-bapak, kajian kita malam ini dalam memuliakan Rasulullah dengan segala perjuangannya. Kita doakan semoga kita sepayung dengan beliau dalam surga nantinya. Amin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.